Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, coba deh jujur. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau duit di dompet itu kayaknya cepet banget habisnya? Baru gajian, tiba-tiba duitnya udah hampir habis lagi. Semua barang belanjaan harganya terasa makin meroket aja. Dulu beli nasi padang cuma 5.000, sekarang bisa 20.000. Dulu uang 1.000 rupiah bisa dibuat beli mie instan, sekarang harganya sudah 3 ribuan. Itu baru soal makanan. Belum soal pakaian, bensin, pulsa dan berbagai hal lainnya. Semuanya ikut naik harga juga. Nah, itulah inflasi. Mungkin kalian seringkali dengar soal inflasi, dan inflasi. Tapi, sebenarnya kalian paham gak sih kenapa inflasi itu bisa terjadi? Kalau belum paham, hari ini gue mau kasih cerita yang menggambarkan bagaimana sebuah inflasi itu terjadi. Jangan buru-buru mikir ini bakal jadi pelajaran ekonomi yang ngebosenin ya. Karena hari ini, kita nggak bakal bahas inflasi dari buku teks yang bikin ngantuk. Kita bakal belajar dari kisah yang super duper epic, kisah tentang seorang manusia yang saking kayanya, kekayaannya itu bisa bikin ekonomi satu negara porak-poranda. Penasaran gak? Kok bisa-bisanya orang paling tajir sejagat raya malah jadi biang kerok krisis ekonomi? Siap-siap, karena kisah ini bakal bikin kamu geleng-geleng kepala dan akhirnya paham betul apa itu inflasi. Langsung aja, kita masuk ke inti ceritanya. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang super kaya di benua Afrika. Inilah Kekaisaran Mali. Ya, zaman dahulu, Mali adalah sebuah kekaisaran yang kaya raya. Kekaisaran Mali ini zaman dulu itu bukan cuma kayak provinsi atau negara kecil, tapi gede banget, sampai-sampai disebut sebagai pusat perdagangan dan peradaban di Afrika Barat. Kekaisaran ini dipimpin oleh seorang muslim yang murah hati bernama Mansa Musa. Di masa kepemimpinannya, Mali menjadi kerajaan yang kaya dan makmur. Nah, kalian tahu nggak sih, dari mana sumber kekayaan Mansa Musa yang gila-gilaan ini? Sumber kekuatan utamanya adalah dua komoditas yang nilainya tak tertandingi saat itu, garam dan emas. Garam, yang kita anggap biasa, adalah harta karun di Mali. Ia begitu penting sebagai pengawet makanan sehingga nilainya setara dengan logam mulia. Tapi yang benar-benar menempatkan Mansa Musa di tahta kekayaan abadi adalah penguasaannya atas tambang emas terbesar di dunia saat itu. Bayangkan ini, Mali memiliki cadangan emas yang begitu melimpah, sehingga emas murni di sana diperlakukan hampir seperti komoditas biasa. Mansa Musa bukanlah sekadar orang kaya, dia adalah pengendali harga emas global. Di bawah kepemimpinannya, kekayaan yang diekspor dari Mali sangat besar, sehingga mereka bisa mengatur naik turunnya harga emas di pasar Mediterania dan Timur Tengah. Bayangkan satu orang memiliki kekuatan ekonomi untuk menaikkan atau menjatuhkan nilai logam mulia hanya dengan membuka atau menutup aliran perdagangannya. Bahkan para sejarawan Eropa saat itu menggambarkan Mansa Musa sebagai seorang penguasa yang memegang kedaulatan atas emas dalam jumlah yang tidak masuk akal. Para ekonom modern telah mencoba menghitungnya. Mereka menyimpulkan bahwa kekayaan Mansa Musa, jika disesuaikan dengan nilai mata uang hari ini, jauh melampaui gabungan beberapa miliarder terkaya di dunia. Jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar Amerika, menjadikannya individu terkaya yang pernah hidup dalam sejarah manusia. Kekaisaran Mali di bawah Mansa Musa adalah definisi sejati dari kemewahan dan kekuatan ekonomi. Sebuah peradaban di mana emas tidak hanya ditimbun, tetapi digunakan untuk mengendalikan dunia. Suatu ketika, Mansa Musa memutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke kota suci Mekah. Ini adalah perjalanan yang sangat penting bagi seorang muslim. Tapi, seperti yang kita tahu, Mansa Musa tuh bukan orang biasa. Dia itu kaisar yang super kaya. Jadi pantaslah kalau perjalanan hajinya pun bukan perjalanan biasa. Ini adalah sebuah perjalanan yang bisa dibilang sebagai flexing emas tergila sepanjang masa. Coba bayangin nih, Mansa Musa pergi haji nggak cuma sama keluarga inti aja.
Rombongannya itu konon sampai 60.000 orang. Itu udah kayak satu kota kecil pindahan. Ada prajurit, pelayan, pedagang, seniman, ulama, sampai 12.000 budak yang masing-masing membawa tongkat emas. Dan yang paling gila, mereka bawa ratusan unta yang masing-masing dibebani ratusan kilogram emas murni. Emasnya pun bukan kaleng-kaleng. Bukan perhiasan emas doang. Tapi bongkahan-bongkahan emas asli yang nilainya bisa bikin kita pensiun 7 turunan. Selama perjalanan ribuan kilometer melintasi gurun Sahara, dari Mali sampai ke Mekah, Mansa Musa ini punya kebiasaan unik. Setiap kali rombongannya singgah di kota-kota besar yang dilaluinya, terutama di Kairo, Mesir, dia itu selalu bagi-bagi emas secara cuma-cuma ke semua orang. Kalian bayangin, lagi jalan-jalan di kota, terus tiba-tiba ada sultan lewat dan bagi-bagi emas gratis? Siapa yang gak seneng coba? Niat Mansa Musa ini mulia kok. Dia ingin beramal, bersedekah, dan menunjukkan kemuliaan serta kekayaan Islam. Di Kairo, orang-orang benar-benar heboh. Emas yang tadinya barang mewah dan cuma bisa dinikmati kalangan tertentu, tiba-tiba jadi kayak kacang goreng. Semua orang, dari pedagang, petani, sampai rakyat biasa, tiba-tiba punya emas di tangan mereka. Mereka pesta pora, belanja ini itu, seolah-olah besok nggak ada lagi hari. Mereka mengira, ini adalah anugerah terindah. Tapi siapa sangka, anugerah dari Mansa Musa ini justru jadi awal dari malapetaka ekonomi yang dahsyat. Disinilah inflasi mulai menampakkan taringnya. Oke, ini dia bagian yang paling krusial dan jadi inti pembelajaran kita. Setelah Mansa Musa bagi-bagi emas di Kairo, kota itu mengalami apa yang disebut bencana emas. Sebelum Mansa Musa datang, emas itu adalah logam mulia yang langka dan sangat berharga. Makanya, satu keping emas itu punya daya beli yang luar biasa tinggi. Kita bisa beli banyak barang hanya dengan sekeping emas. Tapi, apa yang terjadi setelah jutaan kilo emas dibagikan gratis? Tiba-tiba, pasokan emas di Kairo jadi melimpah ruah, kayak air bah yang datang tiba-tiba. Sementara itu, jumlah barang-barang kebutuhan pokok kayak makanan, pakaian, tempat tinggal, jumlahnya tetap segitu-gitu aja. Emas adalah barang langka yang diperebutkan oleh banyak orang di zaman itu sehingga memiliki daya jual yang sangat tinggi. Namun karena Mansa Musa membagikan emas, pasokan emasnya jadi banyak banget. Karena emas sudah nggak jadi barang langka, otomatis nilai emas itu jadi turun drastis. Pada akhirnya, orang-orang jadi punya banyak uang emas, tapi justru uang emas mereka itu nilainya jadi nggak seberapa. Punya satu keping emas saja tuh nggak ada nilainya. Nilainya udah turun. Kini orang-orang beralih untuk memiliki tidak cuma satu keping saja, namun berpuluh-puluh keping dan bahkan beratus-ratus keping. Semua orang berusaha mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kini punya satu keping emas saja tidaklah berguna. Mereka tidak dapat membeli apapun dengan satu keping itu. Hanya mereka yang memiliki kepingan emas dalam jumlah banyak yang akan menjadi kaya dan mampu membeli berbagai macam barang. Ini dia yang namanya inflasi dalam wujud paling nyata. Karena nilai jadi turun, untuk membeli barang yang sama, orang-orang jadi butuh emas yang lebih banyak. Apa dampaknya? Harga-harga semua barang naik secara gila-gilaan. Dulu, mungkin satu keping emas bisa beli 10 ekor domba. Setelah Mansa Musa bagi-bagi emas, mungkin yang terjadi justru kebalikannya. Sekarang 10 keping emas mungkin cuma bisa beli 1 ekor domba, atau bahkan kurang dari itu. Ini bikin daya beli masyarakat langsung anjlok. Masyarakat Kairo yang tadinya senang dapat emas gratis, tiba-tiba panik. Harga makanan jadi selangit, biaya hidup jadi mencekik. Pedagang kebingungan, rakyat menjerit karena tabungan emas mereka tiba-tiba nggak ada harganya. Ekonomi Kairo benar-benar lumpuh total. Butuh waktu puluhan tahun bagi Kairo untuk bisa pulih dari bencana emas yang disebabkan oleh Mansa Musa ini. Mansa Musa sendiri, saat perjalanan pulang,
akhirnya menyadari dampak buruk dari tindakannya. Dia bahkan mencoba untuk menebus dosa dengan membeli kembali emas-emas yang sudah dia bagikan, berharap bisa mengembalikan nilai emas di Kairo. Tapi tentu saja, ini tidak mudah, dan butuh waktu yang sangat lama untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi yang sudah hancur. Dari sini kita bisa lihat, niat baik tanpa perhitungan yang tepat, justru bisa berakibat fatal. Guys, setelah kita dengerin kisah Mansa Musa ini, kita jadi punya gambaran yang jauh lebih jelas kan, tentang apa itu inflasi? Sekarang, mari kita rangkum inti pembelajarannya dan ambil hikmahnya, biar kita nggak ikut-ikutan kena azab kayak Kairo. Pertama nih, yang paling penting, apa itu inflasi? Gampangannya gini, inflasi adalah kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum naik terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Akibatnya, daya beli uang kita jadi turun. Sama persis kayak di Kairo. Emas yang tadinya bisa beli banyak barang, tiba-tiba cuma bisa beli sedikit barang. Artinya, nilai emas itu sendiri sudah merosot. Kenapa inflasi bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, tapi barang atau jasa yang tersedia nggak nambah secepat itu. Bayangin, kalau semua orang tiba-tiba punya uang miliaran rupiah. Pasti semua pada rebutan beli mobil mewah, rumah gede, liburan ke luar negeri kan? Nah, kalau permintaan tinggi banget tapi barangnya terbatas, otomatis harga barang itu jadi naik setinggi langit. Itulah inflasi. Mirip kan sama kasus Mansa Musa yang bagi-bagi emas sampai pasar kebanjiran uang, tapi jumlah domba atau bahan makanan tetap segitu-gitu aja. Kedua, kita perlu tahu, inflasi itu ada yang baik dan ada yang jahat. Inflasi yang sedikit dan terkontrol itu justru sehat buat ekonomi. Kenapa? Karena inflasi tipis-tipis itu bisa mendorong orang untuk belanja dan berinvestasi, bukan cuma numpuk uang di bawah bantal. Tapi, kalau inflasi sudah kayak di Kairo tadi, yang naik gila-gilaan, nah itu baru namanya inflasi jahat yang bisa bikin ekonomi ambruk, rakyat menderita, dan masa depan jadi abu-abu. Istilahnya hiperinflasi. Nah, sekarang, apa hikmah paling penting dari kisah Mansa Musa ini? Pertama, kekayaan itu bukan cuma soal punya banyak uang, tapi juga tentang bagaimana kita mengelolanya. Mansa Musa niatnya baik, tapi tanpa perhitungan yang matang tentang dampak ekonominya, tindakannya itu justru malah jadi bumerang. Ini pelajaran penting buat kita semua. Punya uang banyak memang enak, tapi kalau nggak ngerti gimana cara mengelolanya, gimana cara menjaga nilainya, ya bisa-bisa duit kita malah kempes sendiri kayak nilai emas di Kairo. Kita jadi sadar bahwa nilai uang itu tidak statis, dia bergerak. Duit yang kamu pegang hari ini, nilainya belum tentu sama dengan duit yang sama di tahun depan. Makanya, penting banget buat kita sadar tentang hal ini. Jangan cuma nabung doang di celengan atau di ban biasa tanpa mikirin inflasi. Karena kalau inflasi tinggi, uang yang kita tabung itu nilainya bisa terus tergerus. Jadi, apa yang bisa kita lakukan biar duit kita nggak kempes karena inflasi? Pertama, melek finansial. Pahami gimana cara kerja uang, gimana inflasi bisa mempengaruhi. Kedua, mulai investasi. Ada banyak pilihan investasi yang bisa membantu uangmu tumbuh lebih cepat dari inflasi, kayak saham, reksadana, emas fisik, properti, atau bisnis. Tentu harus disesuaikan dengan profil risiko masing-masingnya. Intinya, jangan biarkan uangmu tidur tanpa menghasilkan apa-apa. Nah, itu dia, pelajaran berharga dari kisah Mansa Musa. Sekarang, kalau ada yang tanya, apa itu inflasi? Kalian nggak cuma bisa jawab definisinya, tapi juga bisa cerita kisah epik si manusia terkaya sepanjang masa yang nggak sengaja bikin krisis ekonomi. Keren banget kan? Semoga video ini membuka wawasan kalian tentang pentingnya memahami inflasi dan bagaimana kita bisa bertahan hidup dari gejolak harga. Sampai jumpa di video berikutnya.
Gue undur diri, see you next time, bye-bye.